Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian para bapak ibu rahimakumullah, di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berkumpul dalam kajian rutin yang diselenggarakan oleh Markas Al-Itqan. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian ilmu akidah dari kitab Syarhu Sunnah karya Al-Muzani, yaitu pembahasan tentang sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah taala, penulis Al-Muzani rahimahullah berkata Al-uluwu, tinggi maksudnya sifat tinggi. Alin ala arsyihi, Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya. Fi majdihi, dalam kemuliaannya. Bidzatihi, dengan zatnya. Assalamualaikum. Wa huwa danin bi ilmihi, dan dia dekat dengan ilmunya. Min khalqihi, dari makhluknya. Ahata ilmuhu bil umuri, ilmunya meliputi segala perkara. Wa anfadha fi khalqihi sabiqul maqduri, dan menerapkan pada makhluknya takdir yang telah ditentukan. Wa huwal jawadul ghafur, dan dia maha dermawan, maha pemberi karunia dan maha pengampun. Wa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Sudur dada, maksudnya hati yang ada di dalamnya. Jadi ini penjelasan dari Al-Muzani, ulama yang dekat dengan generasi salaf. Jelas sekali dalam pernyataannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat tinggi dengan zatnya. Perlu diketahui bahwa sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam tulisan yang sudah saya tulis, sudah saya share di grup, pembahasan tentang sifat tinggi, yaitu mencakup 3 hal. Ada tinggi ulu dalam zatnya, artinya zat Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang kedua itu disebut ulu zat, tinggi dalam zatnya. Yang kedua ulul qahr, tinggi dalam kekuasaannya. Artinya Allah tinggi menguasai seluruh makhluknya. Di kekuasaan Allah itu
ya berada di atas ya seluruh makhluknya. Tidak ada yang bisa melawan ataupun menandingi kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, ulul qadri, tinggi dalam kedudukannya. Artinya kedudukan atau sifat-sifat Allah itu ya memiliki nilai yang tinggi dan unggul di atas seluruh makhluknya. Ya. Nah, di antara ulama ada juga yang membagi kepada dua bagian, yaitu mencukupkan dengan ulu zat dan ulu sifat, tinggi dalam zat dan sifat. Ya, karena ulul qahar dan juga ulul qadar itu termasuk sifat, ya sifat Allah, tinggi dalam sifatnya. Ada juga yang membagi kepada istilah ulu hissi dan ulu maknawi. Ya, hissi di sini maksudnya ya istilah untuk menyebut zat. Ini yang sering disalahpahami oleh kelompok ahli kalam. Hissi di sini dianggapnya fisik, jadi dianggapnya membagi tinggi Allah kepada hissi, dan maknawi menganggap bahwa Allah itu fisik. Tidak. Hissi di sini maksudnya zat Allah, sedangkan maknawi itu sifatnya, suatu yang abstrak. Ya, nah, kalau ulu qahar dan ulu qadar itu sepakat semua umat Islam ya meyakini ini. Nah, hanya yang banyak terkecoh itu dalam ulu zat. Ya, dalam ulu zat ini yang terjadi perselisihan. Ya, tidak sedikit dari kelompok umat Islam ini ya karena kekeliruan mereka dalam berpikir, dalam memahami ya, sehingga mereka menolak tingginya zat Allah, ulu zatnya itu ditolak. Ya, kenapa? Karena dianggap ya kalau zat Allah itu berada ya pada posisi yang tinggi, itu dianggapnya oh berarti Allah butuh tempat, berarti Allah bertempat, berarti Allah diarah, berarti Allah berada pada makhluk. Itu ya kekeliruan berpikir mereka, syubhat mereka. Ya. Padahal kalau kita lihat penjelasan para ulama ahlu sunnah ya, yang mengungkap bagaimana akidah Islam, khususnya yang ditampilkan oleh salafus saleh kita ya, dinyatakan sebagai ijma ya bahwa Allah itu tinggi dalam zatnya. Nah, sangat banyak sekali perkataan para ulama ya yang menetapkan ulu zat ini. Ya, bahkan sejak awal penetapan ini diungkap ya oleh salafus saleh kita. Kenapa? Karena mereka menghadapi pemahaman yang menyimpang ya pada awal generasi salaf ya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, yaitu pemahaman menyimpang dari Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka mengingkari tingginya zat Allah. Ya, sehingga tidak sedikit para ulama menetapkan bahwa Allah itu tinggi, zatnya itu tinggi, berada di atas seluruh makhluknya. Karena
Jahmiyah dan Mu'tazilah ini punya keyakinan yang berbeda bahwa Allah itu berada di semua tempat. Ya, Allah itu ada di langit, ada di bumi, di semua tempat. Ya, berarti kalau meyakini Allah ada di semua tempat, berarti Allah menyatu dengan makhluknya. Ini adalah keyakinan yang keliru. Ya, tidak mungkin Allah Tuhan menyatu dengan makhluk. Ya. Gitu. Makanya ditegaskan oleh para ulama. Di sini ada beberapa ulama yang menukil ijma, ya, adanya ijma bahwa zat Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya. Yang pertama diantaranya Imam Al-Auza'i. Beliau wafat tahun 157 Hijriah. Kunna wattabi'una mutawafirun. Kami dan para tabi'in seluruhnya naqulu berkata, Innallaha azza wa jalla fawqa arsyihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla, ya, di atas arsy-Nya. Jadi ketika disebut Allah di atas arsy, ya artinya kan zat Allah, bukan hanya sifatnya. Ketika disebut Allah, ya Allah kan punya zat gitu ya. Tidak hanya memiliki sifat, tapi Allah memiliki zat. Jadi ketika kita meyakini Allah itu ada, pasti kan ada zatnya. Begitu. Walaupun zat Allah berbeda dari makhluk. Ya, zat-zat makhluk. Ya, dan ketika kita meyakini sesuatu itu ada, ya maka ya setiap sesuatu yang ada itu pasti ada keberadaannya. Ya, dan bisa ditanya keberadaannya di mana keberadaannya. Dan itu manusiawi, dan ini sudah dicontohkan juga, ya, sudah ada dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ya, ada yang bertanya seorang ketika Rasulullah SAW sendiri yang menanyakan kepada seorang budak perempuan ketika akan dimerdekakan. Ya, Rasul menguji tentang imannya. Rasul bertanya, Aina Allah, di mana Allah? Ya, kata budak perempuan itu, fis sama, di langit. Di langit maksudnya di atas langit. Ya, kemudian man ana, siapa saya? Ya, kata wanita itu Rasulullah, ya, engkau adalah Rasulullah. Ya, nah maka kata Rasulullah, a'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia karena sungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Jadi Rasul sendiri bertanya, ya, tentang aina Allah, di mana Allah. Jadi sesuatu yang ada itu pasti ada keberadaannya, keberadaan secara khusus. Ya, inilah yang disebut kan yang namanya sesuatu yang ada itu, ya, ada yang wujudnya itu secara khusus, ya, disebut wujud khariji, eksternal. Jadi dia memiliki wujud secara khusus. Ya, ada juga wujud zihni, ya, ada, ya, cuman dia di pikiran saja adanya, itu tidak ada wujud khususnya. Ada cuman di pikiran, hayalan gitu. Itu hanya di pikiran. Wujud zihni. Ada wujud lafzi, wujud yang hanya di ucapan doang, diucapkan saja. Pada kenyataannya itu nggak ada gitu. Cuman ada dalam ucapan, seperti orang yang berbohong gitu. Itu kan adanya cuman dalam perkataan saja. Dalam kenyataannya tidak ada gitu. Itu namanya wujud lafzi. Ada wujud rasmi, wujud hanya dalam tulisan. Dalam kenyataannya tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Allah itu punya wujud khusus atau wujud Allah itu hanya dalam pikiran, tidak ada dalam kenyataannya?
ya kan? Ya, atau hanya dalam ucapan saja wujud. Nah, tentu ketika kita meyakini bahwa Allah itu ada, ya maka keberadaan Allah, wujud Allah itu kan adalah memiliki wujud khusus. Ya, wujud khariji, wujud eksternalnya. Ya, artinya ada pada kenyataannya, bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya dalam ucapan, bukan hanya dalam tulisan. Ya, tapi ada wujud nyatanya. Nah, ketika ada wujud nyatanya, tentu dia memiliki posisi keberadaan. Dan itu manusiawi, fitrah manusia bertanya, di mana keberadaan Allah? Kan begitu. Termasuk Rasul pun bertanya kepada seorang budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Ya. Nah, keberadaan Allah tentu ya, karena Allah itu tidak membutuhkan makhluknya, ya tentu keberadaan Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluk, tidak butuh kepada tempat ya agar Allah itu berada, tidak. Ya, dan Allah serta Rasulullah yang diutus oleh Allah itu sudah memberitahukan tentang keberadaan Allah itu, ya posisi keberadaan Allah itu tinggi. Ya, maka banyak baik ayat atau hadis yang menetapkan ya sifat tingginya Allah di atas seluruh makhluk. Ya, sehingga ini disepakati oleh para ulama, ya bahkan menjadi ijma. Ya. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi, dan kita beriman dengan apa yang dibawa oleh sunnah dari sifat-sifatnya. Kemudian perkataan Ibnu Zaimah, wafat tahun 311 Hijriah. Man lam yakul bi anna Allah fawqa samawatihi. Siapa yang tidak mengatakan bahwa Allah di atas langit-langitnya, wa annahu ala arsyihi, dan dia di atas arsy-Nya. Ini di atas langit dan di atas arsy itu bukan hal yang bertentangan. Karena ketika disebut di atas arsy, ya berarti kan sama juga dengan di atas langit. Karena arsy itu adalah makhluk Allah yang paling tinggi, paling besar dari semua makhluknya. Nah, Allah posisi keberadaan Allah di atas arsy-Nya, di atas makhluk yang paling tinggi, yang paling besar itu. Jadi tidak bertentangan ketika dikatakan Allah berada di atas arsy, Allah berada di atas langit-langitnya. Ya, tidak bertentangan. Ya, lalu ditegaskan bainun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ya, wajib an yustatab, maka wajib untuk dimintai bertobat. Jadi orang yang tidak mengatakan ini berarti dia berdosa, ya, bahkan bisa jadi terjerumus kepada kekafiran. Ya, fa in taba, kalau dia mau bertobat, wa illa, dan jika tidak mau, duribat unuquhu, maka dipenggal lehernya. Summa ulqiya ala mazbalah, kemudian dibuang ke tempat sampah, li alla yata'adza binatanirihi ahlal qiblah wala ahlal zimmah. Ya, agar ahli kiblat, maksudnya kaum muslimin, dan ahli zimmah. Ahli zimmah ini orang kafir yang berada di bawah kekuasaan Islam, tidak terganggu dengan buruknya aromanya. Ya, jadi kebid'ahan, kesatan yang dia bawa itu perkataan Ibnu Zaimah. Ya, kemudian perkataan Ibnu Battah Al-Akbari, wafat tahun 387 Hijriah. Ajma'al muslimun minas sahaba wat tabi'in wa jami' ahli ilmi. Kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seluruh ahli ilmu minal mu'minin, ya dari orang-orang beriman, telah ijma' anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arsyihi,
bahwa Allah tabaraka wa ta'ala di atas arsy-Nya, di atas langit-langitnya, fauqa samawatihi bainun min khalqihi, ya, terpisah dari makhluknya, wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqihi, dan ilmunya meliputi seluruh makhluknya, la ya'badzalika wa la yunkiru, ya, tidak ada yang menolak itu dan mengingkarinya, ya, illa man intahala madzahibal hululiyati, ya, kecuali orang yang menganut madhab hululiyah. Hululiyah itu tadi yang meyakini Allah menyatu dengan makhluknya. Wahum qaumun zaghat qulubuhum, mereka adalah kaum yang hati mereka menyimpang. Wastahwathumus syayatin, ya, dan disesatkan oleh setan-setan. Famaraku minad-din, maka mereka telah keluar dari agama. Waqalu, dan mereka berkata, innallaha dzatuhu la yakhlu minhu makan, sesungguhnya Allah zatnya itu tidak ada satu tempat pun yang kosong darinya. Jadi ada di semua tempat menurut keyakinan hululiyah, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah tadi itu. Kemudian Abu Umar At-Talmanki wafat tahun 429 Hijriah. Ya, juga mengatakan ajma'al muslimun, kaum muslimin telah ijma' min ahli sunnah ala anna makna qawlihi, bahwa makna firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa nahu dzalika minal Qur'an, dan yang semacam itu dari Al-Qur'an. Annahu ilmuhu, bahwa itu adalah ilmunya. Jadi ketika dikatakan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, bukan berarti zat Allah itu ada di semua tempat, tapi maksudnya ilmunya. Ini sepakat para ulama memahami bahwa ketika disebut Allah bersama dengan makhluknya, artinya Allah mengetahui, memperhatikan, mengawasi seluruh. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Walaupun Allah itu berada di atas arsy-Nya, di atas seluruh makhluknya, tapi tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Dan itu dalam bahasa Arab pun digunakan seperti itu. Ya. Jadi kebersamaan di sini tidak harus dengan kebersamaan zatnya. Ya, bisa dengan perhatian, dengan pengawasan, dengan ilmunya. Ya, dan itu juga makna bahwa Allah itu dekat. Ya, karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Dekat itu kan tidak harus dalam jarak fisik begitu. Iya. Gitu. Jadi Allah meskipun berada di atas arsy-Nya, dia dekat dengan ilmunya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Al-Muzani tadi dalam matannya. Ya, dalam matannya kan beliau mengatakan alin ala arsyihi fi maznihi bidatihi wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi. Dia dekat dengan ilmunya dari makhluk. Jadi dekat dengan makhluk itu dengan ilmunya. Ya, dengan ilmu Allah. Bukan berarti Allah berada di semua tempat. Ya. Wa anna Allah, dan bahwa Allah Ta'ala fawqas samawati bidatihi, di atas langit-langitnya dengan zatnya. Ya. Nah ini kan yang aneh, justru ada kelompok umat Islam yang kemudian memperdalam ilmu kalam. Ya, yang ternyata ilmu kalam yang digunakan mereka di dalam memahami akidah Islam adalah ilmu kalam yang sama yang dipakai oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah tadi. Sehingga mereka sama-sama menolak ketinggian zat Allah ini.
Dianggapnya kalau zat Allah itu tinggi berarti bertempat, berada di arah, ya kan? Dan arah itu menurut mereka adalah makhluk, padahal makhluk ini kan punya batas. Makhluk ini kan ada batasnya. Ada batas, kemudian tidak ada lagi makhluk. Nah, Allah itu di luar daripada makhluknya. Allah itu terpisah dari makhluknya. Ya, tidak menyatu dengan makhluk karena makhluk ini ada batas antara batas makhluk dengan Allah. Ya, jadi kata para ulama bizatihi dengan zatnya ini adalah untuk penegasan, walaupun di dalam nas tidak ada dengan kata bizatihi. Ya, para ulama menyebutkan kata bizati ini untuk penegasan, walaupun tidak ada perkataan bizati dengan zat, sudah bisa dipahami ketika disebut Allah di atas arasnya, ya maksudnya kan zat Allah gitu. Karena Allah itu memiliki zat. Kecuali tadi kalau meyakini Allah tidak memiliki zat. Jadi sama saja ketika orang kemudian dipisahkan gitu. Ketika Allah berada di atas arasnya, dipahami ini bukan zatnya. Apakah Allah punya zat atau tidak? Kalau meyakini bahwa Allah tidak punya zat, ya berarti sama aja dengan mengingkari wujud Allah, tidak percaya bahwa Allah itu ada. Atau tadi hanya adanya dalam pikiran, dalam ucapan doang, tidak ada dalam wujud nyatanya. Nah, ini orang-orang yang mengingkari wujud Allah yang pada akhirnya kan tidak ada bedanya pada akhirnya dengan orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Allah. Ya, nah ini sangat vital sekali memahami ini karena berkaitan dengan iman kepada Allah. Kita meyakini atau tidak wujud Allah. Ya, ketika wujud Allah itu ada, nah keberadaannya itu sudah Allah beritahukan. Ya, posisi atau wujud keberadaan Allah itu di atas seluruh makhluknya, beristiwa di atas arasnya. Kaifa syaa, dengan cara yang Dia kehendaki. Tentu kita tidak tahu bagaimana Allah itu beristiwa di atas itu, tidak tahu gambarannya seperti apa. Dan kita meyakini itu. Dan para ulama menggunakan kata bizatihi ini ya menunjukkan mereka memahami. Ya. Mereka memahami itu. Kemudian Abu Usman As-Sabuni wa ulamaul ummah wa ayanil a'immah minas salaf, para ulama umat, tokoh, para imam dari salaf rahimahumullah, lam yahtarifu fi anna Allah ta'ala ala arsyihi, tidak berbeda pendapat bahwa Allah itu di atas arsy-Nya, wa arsyuhu fawqa samawati, dan arsy-Nya di atas langit-langitnya. Ya, kemudian Abu Nasr As-Sajji wafat tahun 444. A'immatuna, ya para imam kita, ka Sufyan Ats-Tsauri, seperti Sufyan Ats-Tsauri, wa Malik, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah atau Rahaweh. Muttafiqun, bersepakat ala anna Allah ta'ala subhanah bidzatihi, bahwa Allah itu ya dengan zatnya fauqal arsy, di atas aras, wa ilmuhu bi kulli makan, ilmunya di setiap tempat, wa annahu yanzilu ila samai dunya, bahwa Dia turun ke langit dunia, wa annahu yaghdabu wa yarda wa yatakallamu bima syaa, bahwa Allah itu marah, ridha, dan berbicara dengan yang Dia kehendaki. Ya, kemudian Ibnu Abdul Bar ya wafat tahun 463 Hijriah. Wa fihi dalilun ala anna Allah azza wa jalla fis sama' 'alal arsy,
Di dalamnya ada dalil bahwa Allah itu di langit, di atas arsy. Di langit itu maksudnya di atas langit, bukan berarti diliputi oleh langit. Tidak ada sama sekali para ulama salafus saleh yang memahami seperti itu, enggak ada. Bahwa Allah diliputi langit, tidak. Jadi maksud di atas langit itu, maksud di langit itu di atas langit. Karena sama itu bisa artinya ulu, tinggi, atau bisa fi itu bermakna ala. Fi sama maknanya alas sama. Ya min fawqi sab'i samawat kama qalatil jamaah wa huwa min hujjatihim ala al-mu'tazilah wal jami'ah. Nah, ini adalah hujah mereka untuk membantah Jami'ah dan Mu'tazilah. Ya, tapi belakangan muncul para ahli kalam di tubuh Ahlussunnah yang mempelajari ahli kalam terpengaruh oleh pemikiran mereka sehingga pada akhirnya keliru dalam akidah, yaitu menolak tingginya zat Allah ini, dan mereka membawa konsep baru ya yang tidak masuk akal. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak di luar alam dan tidak di dalam alam. Padahal menurut akal sehat harus salah satunya. Ya, Allah itu apakah ada di dalam alam ataukah di luar alam? Harus salah satunya. Kalau mengatakan tidak di luar alam, tidak di dalam alam, berarti apa bedanya dengan tidak ada? Ya, apa bedanya dengan tidak ada? Kalau mengatakan Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Nah, Ahlussunnah jelas sekali, seperti dalam pernyataan tadi, ba'inun min khalqihi. Allah itu terpisah dari makhluknya, artinya di luar alam, tidak menyatu dengan alam. Ya, tentu para ahli kalam ini mereka terpengaruh oleh filsafat warisan Yunani yang tentu pemikiran mereka keliru tentang Tuhan itu, tentang Allah itu. Maka disinilah perlu kita luruskan. Ya, yang sebetulnya seperti misalnya Asy'ariyah, imam mereka sendiri yaitu Abul Hasan Asy'ari menetapkan sifat tinggi bagi Allah ini, bagi zat Allah ini. Para pengikutnya yang belakangan yang kemudian melenceng dari imamnya sendiri. Ya. Fi qaulihim innallaha azza wa jalla fi kulli makan wa laisa 'alal arsy. Nah, ini di Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ini walaupun Mu'tazilah, Jahmiyah dan ahli kalam ya Asy'ariyah, Maturidiyah ada perbedaan, tapi persamaannya sama-sama menolak tingginya zat Allah. Cuman kalau Mu'tazilah, Jahmiyah mengatakan Allah itu di setiap tempat, kalau menurut Asy'ariyah dan juga Maturidiyah mengatakan bahwa Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Ya, apa bedanya dengan tidak ada, begitu. Ini keliru ya, makanya kita harus berhati-hati, berpegang teguh kepada sunnah, kepada asar-asar ya para salafus saleh. Ya, karena ya mereka yang lebih tahu ya terhadap akidah Islam, terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Ya, kalau ahli kalam itu kan hanya menggunakan akal-akal mereka saja yang menjadi dasarnya. Bahkan ketika mereka membahas ayat hadis itu harus tunduk kepada kaidah akal yang mereka buat. Padahal kaidah akalnya itu banyak hal yang kontradiktif. Jadi kaidah akal tapi tidak masuk akal gitu ya. Tidak sesuai dengan akal sehat. Ya, nah berikutnya itu pernyataan bahwa tingginya zat Allah itu sebagai ijma ya. Nah, kemudian dalil-dalil naklinya sangat banyak sekali, baik
dalam Al-Quran atau dalam hadis. Bahkan yang menyebutkan Allah itu beristiwa di atas arsy itu jelas menunjukkan tingginya zat Allah. Ya, itu kan banyak ya, Allah dikatakan Allah di atas arsy. Ini misalnya yang sudah disebutkan oleh Imam Ahmad ya dalam kitab beliau Ar-Rad 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah. Itu beliau di situ banyak mengungkapkan ayat-ayat ya yang menunjukkan tingginya zat Allah. Di sini beliau membantah Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya, di antaranya misalnya surat Al-Mulk ayat 16 ya, 17, a'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang ada di langit? Nah, yang ada di langit siapa? Allah. Ya, tadi makna di langit itu bukan diliputi oleh langit, tapi di atas langit. Ya, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepadanya naik kata-kata yang baik. Ketika naik berarti Allah di atas. Inni mutawaffika wa rafiuka ilayya. Allah berfirman kepada Nabi Isa ya. Sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Mengangkatmu kepadaku artinya Allah di atas. Yang namanya mengangkat ke atas. Barafa'ahu Allahu ilaihi. Tapi Allah mengangkatnya Nabi Isa kepadanya. Mengangkat Nabi Isa kan mengangkat diri Nabi Isa, tubuh Nabi Isa itu kan diangkat ke atas kepada Allah, mendekat kepada Allah. Artinya Allah berada di atas. Ini yang berdalil ini Imam Ahmad, bukan saya, ini Imam Ahmad sendiri, dan ini sudah diakui kebenaran kitab Rad 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah ini oleh seluruh ulama Hanbali. Yang mengikuti Ahmad bin Hanbal ya semuanya tidak meragukan ya, menetapkan ini kitab ini adalah benar kitabnya Imam Ahmad. Ya, tapi kan ahli kalam kemudian mereka meragukan. Padahal jelas ya bukti bahwa ini adalah kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal berdalil dengan ayat-ayat ini atas tingginya zat Allah, di dalam membantah keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang meyakini Allah ada di semua tempat. Ini jelas sekali. Walahu man fis samawati wal ardi wa man inda. Dan yang di sisinya ini juga sama menunjukkan tingginya Allah. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Tuhan mereka dari atas mereka, Jadi Allah berada di atas mereka, di atas seluruh makhluknya. Dzil Ma'arij, ya Allah mempunyai tempat-tempat naik kepadanya. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dia yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Nah, ini menetapkan tingginya Allah dalam qahar, dalam kekuasaannya sekaligus dalam zatnya. Qahir maha berkuasa, fawqa berkuasanya di mana? Di atas hambanya. Wa huwal aliyul azim, maha tinggi. Ini jelas sekali maha tinggi. Ketika disebut maha tinggi, Allah maha tinggi, ya zatnya maha tinggi sekaligus sifatnya. Ya, orang-orang yang akalnya terpengaruh oleh filsafat, oleh ilmu kalam yang banyak kekeliruan akal di dalamnya, ya itu menolak bahwa yang tinggi adalah zat Allah. Mereka mengatakan hanya sifatnya. Ya. Jadi Allah hanya punya sifat saja begitu, tidak punya zat. Itu yang bermasalah. Ya.
Kemudian Imam Ahmad menjelaskan ini ya. Fahadha khabarullah akhbarana annahu fis sama, ini adalah kabar berita dari Allah yang memberitahukan kepada kita bahwa Dia di langit. Maksudnya di atas langit. Wa wajadna kulla syai'in asfal minhu madmuman. Dan kita mendapati segala sesuatu yang di bawah itu tercela. Ya. Yang di bawah itu tercela. Misalnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada tingkatan paling bawah dari neraka. Makanya neraka itu kan posisinya di bawah, surga itu di atas. Dan yang paling bawah di neraka itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang munafik. Ya, wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzina adallana minal jinni wa insi naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Ya Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami, yaitu sebagian dari jin dan manusia, agar kami letakkan keduanya di bawah telapak kaki kami, supaya kedua jenis ini menjadi orang-orang yang hina. Jadi dijadikan di bawah, ya, menunjukkan kepada kehinaan. Ya. Jadi kalau meyakini Allah itu ada di semua tempat, berarti Allah juga ada di tempat-tempat yang kotor. Allah juga ada di tubuh orang-orang kafir yang kotor itu, yang najis ya keyakinannya. Orang-orang yang sesat. Nah, ini mustahil. Ya ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Ya, itu dalil nakli sebagiannya saja, karena sangat banyak sekali. Termasuk tadi hadis ketika Rasul bertanya kepada seorang budak perempuan tadi, Ainallah Isama. Ini hadis ini dikenal dengan hadis jariyah. Jariyah itu seorang hamba saya perempuan. Ya, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tingginya zat Allah di atas seluruh makhluknya. Nah, selain dalil-dalil nakli, Imam Ahmad pun dalam kitab ini Ar-Radd 'alal Zanadiq wal Jahmiyah halaman 155 sampai 156 juga mengemukakan dalil akli, dalil akal. Ya, jadi Allah punya sifat tinggi dalam zatnya, bukan hanya ditetapkan oleh nas saja. Oleh akal pun, akal yang sehat pun bisa menerima. Orang-orang ini kan ahli kalam, ya, ahli filsafat yang menolak tingginya zat Allah. Mereka kan mengklaim bahwa mereka memiliki ilmu akal, ya, menggunakan akal. Tapi ternyata bertentangan juga dengan akal sehat. Pada faktanya. Karena ketika Allah itu tinggi di atas seluruh makhluknya, tidak ada kemestian bahwa Allah itu berada berada pada makhluknya atau butuh kepada makhluk, butuh kepada tempat. Tidak sama sekali. Jadi keberadaan Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan makhluk. Karena makhluk ada batasnya. Nah, di luar makhluk itu ada Allah. Makanya dalam mengungkapkan dalil akal, Imam Ahmadi menggunakan dialog ya dengan mereka, bertanya. Ya, kata Imam Ahmad, ketika Allah menciptakan makhluk, dia bertanya kepada mereka. Ya, apakah Allah menciptakan itu di dalam zatnya atau di luar zatnya? Ini dalil akal ya, yang digunakan oleh Imam Ahmad. Dan dalil akal ini kemudian digunakan juga oleh para ulama setelah beliau. Termasuk Ibnu Taimiyah sering mengutip dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad, dalil akal ini. Nah, maka ada 3 kemungkinan jawaban. Kemungkinannya adalah pertama,
ya Allah menciptakan makhluknya di dalam zatnya, maka ini adalah keyakinan sesat. Berarti itu disebutnya akidah ittihad, ya, menyatu. Allah menciptakan makhluk menyatu dengan zatnya. Ini namanya akidah ittihad. Ya, atau istilahnya itu panentheisme, ya. Kemungkinan jawaban yang kedua, Allah menciptakan di luar zatnya. Ya, tapi setelah itu Allah masuk ke dalam makhluk. Ini juga sama akidah yang sesat. Ya, ini juga sama akidah yang sesat, akidah hulul. Ya, menyatunya zat Allah dengan makhluk. Nah, ini juga nanti menjadi akidahnya orang-orang tarekat, ya, orang-orang sufi yang meyakini Allah menyatu dengan makhluk. Ini hati-hati. Sampai-sampai kan ada tokoh sufi, ya, tarekat yang mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Al-Hallaj itu kan sampai dihukum mati. Ya. Al-Hallaj itu mengatakan anal haq, aku adalah al-haq, aku adalah Allah. Ya, karena tadi meyakini bahwa Allah itu menyatu dengan makhluk. Ya. Itu juga sama, keyakinan yang sesat, yang keliru, ya, hulul atau panteisme. Nah, jawaban yang ketiga, kemungkinan jawaban yang ketiga, Allah menciptakan makhluknya di luar zatnya dan tidak masuk, ya, zat Allah ke dalam makhluknya. Nah, maka kata Imam Ahmad, inilah perkataan Ahlus Sunnah. Ini adalah perkataan yang benar. Jadi Allah itu di luar makhluknya jelas. Makanya para ulama sepakat dalam menetapkan ba'inun min khalqihi, Allah itu terpisah dari makhluknya. Tidak mungkin bersatu dengan makhluknya. Ya. Nah, lalu ketika Allah menciptakan makhluknya itu di luar zatnya, ya, ada tiga kemungkinan. Ya, apakah Allah berada di atas makhluknya, zat Allah itu berada di atas makhluknya, ataukah sejajar, ataukah di bawah? Ketika tadi kan sudah diyakini. Jadi kalau kalian meyakini bahwa zat Allah itu di luar makhluknya, nah, ketika zat Allah di luar makhluknya, kemungkinannya tiga. Ya, apakah ada di atas makhluk, sejajar dengan makhluk, atau di bawah makhluk? Ya, nah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah melalui wahyunya, meyakini bahwa Allah berada di atas makhluknya. Itu sesuai akal sehat. Karena kalau sejajar tidak menunjukkan keagungannya, tidak menunjukkan kemuliaannya. Sejajar dengan makhluk, apalagi kalau di bawah, lebih rendah dari makhluknya. Ya, ini sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mudah sekali diterima. Tapi oleh orang-orang yang belajar ilmu kalam, belajar filsafat, yang mereka mengklaim menggunakan dalil akal, tapi malah rusak akal mereka itu. Ya. Makanya berhati-hati belajar filsafat, belajar ilmu kalam, karena yang berkaitan dengan ketuhanan, rusak itu akidah itu. Ya, justru kalau kita menggunakan dalil akal, tidak harus dengan akal yang dibuat oleh ahli kalam. Karena ahli kalam juga sama menggunakan filsafat yang sama. Ya, walaupun nanti ada produk-produk pemikiran atau produk keyakinan yang berbeda antara ahli kalam dengan ahli filsafat. Ya, antara ahli kalam dulu Mu'tazilah Jahmiyah dengan ahli kalam belakangan Asy'ariyah. Ya, walaupun ada perbedaan produk, tapi kaidah akal yang digunakan sama. Mereka anggap kaidah akal itu sudah pasti benar, padahal bisa dikritisi. Banyak tidak benarnya, banyak kelirunya.
Jadi menggunakan dalil akal itu, jadi ketika kita menolak ilmu kalam, menolak ahli kalam, menolak filsafat, bukan berarti menolak dalil akal. Karena dalil akal itu enggak harus dari cara mereka gitu. Tidak harus dengan cara mereka. Ya. Karena dalil akal mereka itu adalah warisan filsafat dari Yunani yang mereka tidak mengenal Allah. Tidak berdasarkan kepada nas-nas wahyu. Ya, nah ini bukti salah satu contoh bahwa akidah Ahlussunnah sama sekali tidak bertentangan dengan akal sehat. Ya, semuanya sejalan ya dengan akal yang sehat. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan, mungkin silakan. Terkait fenomena yang sekarang ini kan akidah ya, masih bersambungan. Misalkan ada sebagian kelompok yang tidak mendukung Hamas biasa dengan alasan akidahnya, misalkan tuduhan Asy'ari atau bagaimana fungsi tauhid wala al-bara terhadap kaum muslimin, meskipun yang dibangun di atas misalkan akidah yang berbeda, maksudnya akidah dalam Athariyah, Al-Asy'ari seperti itu Ustaz. Apakah kita harus tetap berloyalitas karena memang sebagian ada yang menolak gitu karena tadi berbeda dalam segi mungkin mengambil pendapat Ustaz, atau ada ketergelinciran untuk menetapkan suatu kelompok atau orang itu sesat ya, keliru, keluar dari akidah Ahlussunnah itu tidak sembarangan, tidak mudah. Harus ditegakkan hujah terlebih dahulu. Ya, jadi tidak boleh kita sembarangan. Nanti di matan Al-Buzani ini ada, tidak boleh bermudah-mudahan di dalam takfir ya, di dalam mengkafirkan, di dalam mengeluarkan dari Ahlussunnah. Karena ketika orang itu meyakini kebenaran Islam, ya, beriman kepada Allah, ya, bersyahadat dan menerima semua apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, menerima Quran dan Sunnah ya sebagai sumbernya, maka secara asal setiap Muslim itu dihukumi sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Karena kan di Quran dikatakan Allah tadi maha tinggi ya zatnya. Itu kan jelas sekali, orang awam tuh dipahami. Orang awam justru akan sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Ya, bahkan mereka sering mengatakan, sudah kita serahkan kepada yang di atas saja. Ya kan? Pada yang di atas itu kan sudah jelas meyakini bahwa Allah itu di atas. Sesuai dengan akidah orang awam. Jadi secara asal justru orang Islam ketika dia itu sebagai orang Islam, ya kan, dia dihukumi sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Jadi enggak ribet, akidah dalam Islam itu enggak ribet. Dia bisa diterima oleh orang yang paling awam sekalipun, ya, bahkan oleh orang yang ya, apalagi orang yang ilmuwan, ya, profesor dan sebagainya. Oleh orang awam sekalipun itu akan sesuai menerima dengan akidah Ahlussunnah. Jadi secara asal orang-orang Islam ini akidahnya sesuai Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, untuk kemudian membuat dia itu keluar dari Ahlussunnah itu nggak bisa sembarang, harus dibuktikan dulu benar nggak dia punya keyakinan yang keliru. Atau bisa jadi dia nggak tahu sama sekali. Bisa jadi orang misalnya menisbatkan saya mengikuti Asy'ari, tapi dia tidak tahu, tidak mendalami mana yang menjadi kekeliruan dari orang-orang Asy'ariyah itu. Karena kan para pengikut Asy'ariyah itu dengan imamnya sendiri banyak yang berbeda. Jadi perlu ketika orang menyatakan oh saya berakidah Asy'ari, itu kan baru hanya sebatas ucapan. Kita harus buktikan dulu mana benar nggak gitu. Ketika ditanya apakah kamu meyakini atau tidak zat Allah itu tinggi di atas seluruh. Kalau kita jelaskan, ya, dia akan paham, dia akan menerima.
Ya, jadi misalnya orang-orang di Palestina mujahidin, apakah mereka akidah mereka Ahlussunnah atau bukan? Secara asal mereka muslim, maka ya kita harus menetapkan sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Ya. Begitu, dan juga mereka tidak mendalami ahli kalam juga. Tidak mendalami ilmu kalam gitu. Ya, yang kemudian terperangkap di dalam kekeliruan akidah. Ya, justru ketika orang tidak mendalami itu akan sangat mudah menerima. Karena akidah Ahlussunnah ini ya bisa dipahami, diterima oleh orang awam. Jadi itu kembalikan ke asal. Makanya orang-orang Palestina ya, para mujahid itu kan orang-orang Islam yang jelas secara asal mereka sesuai dengan akidah Ahlussunnah. Tidak ada alasan kemudian kita malah sudah tidak ikut berjihad gitu kan. Ya, ini malah mencibir ya. Bahkan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar ya terhadap Hamas ya, padahal Hamas jelas sekali dia berjuang yang menjaga kehormatan tanah suci ya Al-Quds. Kita justru harus berterima kasih kepada mereka. Karena Al-Quds itu, Al-Aqsa itu kan bukan hanya milik orang-orang Palestina, tapi milik kita kaum muslimin, masjid kita. Ya, kita tidak bisa menjaga ya secara langsung Masjid Al-Aqsa itu dari tangan-tangan kotor Yahudi yang mengotori Masjid Al-Aqsa itu. Ya. Dan kita sudah mewakili ya, kita orang-orang Hamas ya, mujahidin ya, yang mereka berada di garis depan. Justru harusnya kita berterima kasih kepada mereka, membantu mereka, mendukung mereka. Karena kalau tidak ada mereka udah habis itu. Palestina itu udah habis. Jadi jangan kemudian terpengaruh oleh omongan-omongan orang, berdamai sajalah dengan Israel. Bagaimana bisa berdamai? Orang-orang Israel itu nggak mau berdamai justru. Dan tidak ada ya berdamai dengan penjajah, itu nggak ada. Ya, kalau berpikiran seperti itu Indonesia itu nggak akan merdeka sampai sekarang. Ya, dengan penjajah itu bukan berdamai, diusir penjajah itu, dilawan. Nah, orang-orang Hamas ya, Palestina mujahidin itu mereka sedang melakukan perlawanan terhadap para penjajah. Yang ada itu di situ. Nah, ini kan orang-orang seperti ini yang keliru pemahamannya. Pemahaman yang keliru, yaitu takfiri, mudah mengkafirkan, mudah mengeluarkan, padahal tidak mudah. Ya, maka prinsipnya secara asal umat Islam kalau dia itu adalah Islam, meyakini prinsip-prinsip dasar Islam, secara asal mereka Ahlussunnah. Ya, jangan sebaliknya mudah nuduh orang gitu. Karena walaupun misalnya tadi menisbatkan kepada Asy'ari, ya itu belum tentu paham dengan pembahasan-pembahasan yang mendalam tadi, yang kemudian akhirnya jadi menolak gitu, menolak sifat-sifat Allah. Itu mereka belum tentu paham, belum tentu tahu gitu. Jadi secara asal umat Islam sesuai dengan akidah Ahlus, jangan mudah mengeluarkan dari Ahlussunnah. Ya, begitu. Apalagi para ulama besar yang, jadi orang yang menisbatkan kepada Asy'ari pun itu tidak otomatis sepenuhnya sama dengan para ulama ahli kalam, akhirnya enggak otomatis begitu. Ya, jadi kita harus jeli di dalam melihat persoalan gitu. Ya, jangan mudah. Nah, secara tidak sadar justru perkataan mereka itu sama dengan perkataannya musuh-musuh Islam. Ya, akhirnya terjerumus tadi menghina Hamas gitu kan, menuduh teroris. Ya, justru itu adalah strategi yang dilakukan oleh Israel. Ya, agar dia mendapat bantuan dari pihak yang lain gitu. Ya, nah ini jangan sampai keliru. Ini orang-orang salah pikir ya, begitu. Ngaku salafi tapi salah pikir gitu. Nah, itu nggak benar, tidak benar sama sekali ya, begitu. Ya. Memang ada di bacaan tentang Hamas itu ya
rajin baca Quran gitu ya. Memang kita memang harus menjaga bahwa ya Hamas ya, kita ditolong oleh mereka, mereka berjuang terdepan. Tapi ada orang-orang yang diantaranya tadi Abu Jaka itu ya yang mencibir terhadap Hamas, juga Dr. Aroji itu sudah cuma ada pemahaman seperti itu. Juga terkait dengan ini situasi di sana ya, kalau di persatuan itu kan hanya mungkin sebatas mendoakan saja, mungkin belum pada kunut kata-katanya, karena kalau untuk kunut nazilah itu kalau sudah tidak ada perlawanan gitu. Udah kunut sekarang. Udah. Karena sudah sudah sangat parah ya serangan Israel itu kepada Palestina. Karena sebenarnya secara ini tidak seimbang. Ya, para mujahidin Hamas itu sedikit, terbatas, sedangkan Israel itu kan banyak ya, jumlahnya banyak, persenjataan, bahkan sekarang dibantu juga oleh Amerika ya, oleh negara-negara lain kan mendukung Israel. Sedangkan Hamas ini siapa yang membela? Mana negara-negara muslim yang membantu mereka secara langsung gitu, secara militer? Kan belum ada yang berani. Enggak ada yang berani membantu. Sedangkan Israel ini dibantu oleh Amerika, membantu. Ya, oleh negara-negara Eropa membantu mereka. Israel, sedangkan Palestina ya, Hamas tidak ada yang membantu. Ya, sehingga kita lihat bahkan justru yang disasar oleh Israel itu kan justru anak-anak, wanita gitu. Banyak yang menjadi korbannya itu warga sipil. Ya, karena jelas Israel itu tujuannya adalah untuk genosida, menghabisi orang Palestina. Mereka ingin menguasai Palestina itu secara penuh. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Ya, tidak bisa dibantah fakta itu. Kalau sekarang tidak ada perlawanan dari mujahidin, udah habis, sudah dikuasai semua oleh orang-orang Israel. Ya, tapi mereka masih komitmen, bahkan terus meningkatkan kemampuan diri. Yang dulunya itu baru bisa melakukan perlawanan hanya dengan ketapel saja. Ya, dulu itu ya gerakan intifadah. Ini luar biasa jasa seorang Syekh ya, Ahmad Yasin ya, walaupun beliau lumpuh ya, tidak bisa bergerak, hanya duduk di kursi roda. Bahkan suara pun kecil suaranya. Ya, tapi bisa menggetarkan, mendidik anak-anak ketika itu. Ya, para pemudanya, sehingga dibentuklah Hamas, Harakah Muqawamah Islamiyah. Ya, dan para mujahidin sekarang yang berjuang itu, mereka adalah hasil didikannya Syekh Ahmad Yasin itu. Hasil didikannya yang luar biasa begitu. Ya. Sehingga kondisi sekarang sudah layak untuk melakukan doa kunut nazilah ya. Di Persia sendiri kan sudah ada edaran yang terbaru Pak ya. Fatwa yang terbaru untuk melakukan doa kunut nazilah. Ya, karena korbannya kan terus bertambah Pak. Tidak bukan hanya subuh saja, terus 5 waktu itu. Iya, 5 waktu. Kunut nazilah 5 waktu. Bukan hanya subuh aja. Ya. Dan justru mujahidin itu kalau kita lihat ya, faktanya ya, mereka sangat memegang teguh ya adab-adab Islam, akhlak Islam dalam jihad itu. Sampai kan ada ibu-ibu ya dari Israel itu ditolong, dibiarkan. Ada anak kecil dibebaskan gitu. Itu akhlak ya Islam itu begitu, sudah dilakukan. Ya, sudah dicontohkan oleh para mujahidin Palestina itu. Masa kita tidak percaya juga gitu ya kepada para mujahidin itu dengan kemuliaan akhlak mereka yang seperti itu, bahkan menduduh mereka bukan Ahlussunnah, menduduh mereka buatan Yahudi. Masa buatan Yahudi? Ya, menuduh mereka Syiah dan sebagainya. Ya, adapun sekarang misalnya orang Syiah Lebanon ya, Hizbullah kan membantu. Ya, itu kan yang namanya bantuan dari siapapun ketika dalam kondisi darurat seperti itu ya sangat dibutuhkan.
Dan yang namanya perang itu strategi. Rasulullah SAW sendiri kan dulu strateginya begitu. Ketika ada beberapa kelompok orang kafir, kan nggak harus diperangi semua. Kita sedang fokus memerangi orang kafir yang mana yang menyerang kita. Dan beliau kan melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir yang lain. Bahkan kalau mau siap membantu ya akan diterima. Ya kan? Nah, jadi ketika dibantu oleh Syiah, oleh Hizbullah misalnya, bukan berarti Hamas itu Syiah. Gitu ya. Sama sekali tidak. Dan itu sudah banyak dijelaskan oleh para ulamanya, oleh para pimpinannya. Ya, dari Hamas ya di Palestina itu. Ya, ya. Sebenarnya alasan apa kelompok yang menolak tentang keberadaan Allah di atas itu, selain mereka biasanya beralasan bahwasanya kalau Allah ditetapkan di atas itu sama dengan makhluk di misalkan. Maka mereka menulis dirinya Allahu mawjudun bila makan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira sebenarnya inti mereka walaupun sudah diterangkan ini bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk, tapi mereka tetap istilahnya kekeh gitunya, yang nggak menerima gitu. Ustaz. Kira-kira sebenarnya alasan mereka yang inti sebenarnya apa itu? Ya itu tadi, jadi menganggap bahwa kalau di atas itu kan arah, ya, dan mereka menganggap bahwa arah itu makhluk. Padahal arah itu nggak mesti makhluk. Ya, arah itu bisa penisbatan antara makhluk dengan Allah. Allah kan tadi di luar makhluk, makanya tetapkan dulu, makanya jawab dulu pertanyaan di awalnya, apakah Allah itu di dalam makhluk atau di luar makhluk, gitu aja. Sebenarnya kan, kalau meyakini Allah di luar makhluk, nah posisi Allah di luar makhluk itu posisinya di mana? Apakah di atas, sejajar, atau di bawah? Nah, ketika Allah posisi Quran ya dan Sunnah menjelaskan Allah itu di atas makhluk. Ketika Allah di atas makhluk, ini kan arah. Arah ini hanya penisbatan. Arah itu bukan makhluk. Tapi penisbatan antara zat Allah dengan makhluk, posisinya di mana? Kan makhluknya sudah nggak ada, udah ada batasnya. Makhluk itu kan ada batas. Jadi ketika Allah di luar makhluk, tidak ada makhluk lagi. Tidak ada makhluk yang namanya arah tadi itu, nggak ada. Nah, mereka belum bisa memahami ini, Pak. Jadi dianggap arah itu makhluk. Sehingga mereka bingung sendiri ketika ditanya di mana Allah wujudnya. Akhirnya mereka mengatakan bila makan tanpa tempat. Iya, tanpa tempat, tapi di mana posisinya kan gitu. Iya kan? Ya, apakah di luar alam? Mereka mengatakan tidak di luar alam dan tidak di dalam alam. Ya, apa bedanya dengan tidak ada? Ya, makanya mereka pemikiran mereka itu mengarah sebetulnya kepada kesimpulan Allah itu tidak ada. Makanya mereka seakan-akan menyembah sesuatu yang tidak ada. Ya'budu adaman. Makanya kan al-musyabbihah ya'budu sonaman wal mu'attila ya'budu adaman. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu sama dengan menyembah berhala. Yang menafikan, menolak sifat Allah, menyembah sesuatu yang tidak ada. Walaupun mereka tidak menyadari itu gitu. Tapi pemikiran mereka sebetulnya mengarah ke sana. Mengarah ke sana gitu. Iya, jadi dengan segala akal pikiran mereka itu pada akhirnya mereka tidak mengetahui keberadaan Allah itu. Tidak tahu gitu. Allah itu di mana itu nggak tahu gitu. Ya. Padahal kan nas sudah jelas memberitahukan kepada kita, ya Allah itu tinggi di atas makhluknya, sudah kita terima. Tanpa mengetahui gambarannya seperti apa dan sebagainya, itu juga kita tidak tahu. Hanya nasnya bilang begitu, ya sudah terima. Jadi mereka itu disuguhi nas yang jelas nggak mau gitu. Ya nggak mau karena takut salah gitu. Ya memang bagus takut salahnya bagus gitu kan.
Tapi yang menolak nas yang jelas, bahkan yang jelas aja dianggap tidak jelas, nah itu yang bermasalahnya di situ. Mereka kan berpaham gini saja. Ketika mengatakan Allah di sana, misalnya Allah di atas dan di sana, kata di atas itu menunjukkan tempat. Ya itu membatasi itu. Itu katanya mah. Kalau jadi jawab ini misalnya, kalau misalnya ya Allah bertempat tapi tempatnya tidak sama dengan makhluk, mereka kalau jawaban seperti itu ini bisa. Apa namanya? Asalkan dia memaksudkan tempat itu maksudnya keberadaan, posisi keberadaan. Ya kalau tempat kan lebih dominan digunakannya itu untuk makhluk kan gitu, tempat itu, tempat duduk gitu ya dan sebagainya. Ya, begitu. Kalau memaksudkan tempat itu adalah keberadaan, posisi maka tidak ada masalah. Tapi lebih bagus kita tidak menggunakan kata-kata Allah bertempat. Ya, kalau keberadaan ya itu kan jelas kan, yang namanya Allah itu ada ya pasti ada keberadaannya gitu. Ya, ada keberadaannya. Ya, jadi mereka itu kan melazimkan sesuatu yang tidak lazim. Ya, itu arah itu tidak mesti makhluk, tapi mereka membatasi bahwa arah itu pasti makhluk. Dan di situ yang jadi masalah. Ya, sama dengan seperti wajah, tangan, mereka mengatakan pasti fisik, pasti organ tubuh, padahal belum tentu. Karena kalau dinisbatkan kepada Allah kan kita tidak tahu wujud aslinya wajah Allah, tangan Allah itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.